Beberapa waktu kemudian, latar berpindah ke area luar kota metropolis yang bercahaya. Salah satu makhluk dari bagian belakang melihat sesuatu bergerak mendekati kendaraan angkut. Di dalam kendaraan, Al-Qaeda merenungkan bahwa ia belum pernah mencapai tempat sejauh ini sebelumnya. Saat menaiki kapal penjelajah darat, ia berujar pada dirinya sendiri bahwa ini terasa seperti langkah pertamanya yang sesungguhnya sebagai seorang pioneer. Seorang anggota baru berambut hijau memanggilnya, mengeluh bahwa tatapan Kai yang terus-menerus membuatnya gelisah dan memintanya untuk duduk tenang. Kai menoleh ke arah dua orang di depannya. Gadis berambut biru dan Gai Laching, sang ahli pedang. Ia menyadari bahwa sebentar lagi ia akan terlibat dalam pekerjaan pionir yang nyata, persis seperti yang selalu ia cita-citakan. Ia teringat penjelasan Reddy sebelumnya. Red ingin Kai bergabung dalam misi eksplorasi ini dan telah menetapkan lokasi di zona yang belum terjamah di mana ia memerlukan keahlian. Kai melihat raut wajah Kai yang saat itu terlihat cemas. Red tertawa dan menasihatinya agar tidak terlalu khawatir. Semua rekrut yang baru direkrut ikut serta dalam misi ini, dan Kai hanyalah salah satu dari mereka. Ketika Kai naik ke angkutan, Red memberitahunya bahwa inti segera akan mengumumkan rencana ekspedisi lengkap dan Kai hanya perlu hadir tepat waktu di lokasi yang sudah ditentukan. Kembali ke masa kini, Kai menyadari bahwa ketika ia naik, rekrut lainnya sudah menanti. Campur tangan Red dalam ujian masuk telah menciptakan gejolak. Oleh karena itu, demi menjaga keadilan, semua pelamar diberi kesempatan kedua. Berkat kebijakan ini, beberapa kandidat berbakat berhasil lolos tes tambahan dan peraih skor tertinggi. L secara khusus meminta untuk ditempatkan di tim Red. Gale bergumam bahwa ia masih tak habis pikir dipermalukan oleh seseorang yang sama sekali tidak berpengalaman seperti Kay. Bersikeras bahwa ia hanya menurunkan kewaspadaan sebentar dan tidak akan ceroboh lagi. Ia mengancam Kay bahwa setelah eksplorasi selesai, ia akan siap untuk pertandingan ulang. Ia mengklaim jika saja Lady Lavian dia tidak ikut campur selama ujian, dia pasti sudah menghancurkan Kay saat itu juga. Gadis berambut biru itu menyela, menyuruhnya mengabaikannya. Ia mengatakan Gale toh akan kalah dan membuang-buang energi. Kay berada di level yang berbeda. Gale membalas dengan marah, tetapi Kay terkejut melihat kepercayaan diri gadis itu. Sesaat ia bertanya-tanya apakah mereka berdua mungkin bisa akrab. Keduanya memahami tantangan itu. Dengan nada suara yang tenang dan serius, ia memberitahu Gale bahwa jika ia kalah, ia harus diam dan menunggu gilirannya. Ketegangan meningkat drastis dengan Kai, terjebak di tengah-tengah. Mereka layaknya seorang penengah berbaju hitam. Saat kendaraan terus bergerak, ia meragukan apakah tim ini akan bisa bekerja sama dengan baik. Ketika akhirnya mereka tiba di kota pos terdepan, para rekrut turun saat kru logistik memenuhi area. Kai dan kandidat terpilih ditempatkan di posisi mereka. Ia segera menyadari bahwa ini adalah pangkalan pos terdepan Pioneer Fajar. Dulu, setiap kali ia masuk ke tanah hitam, Blacklands, ia selalu bersiap sendirian. Ia tidak pernah menduga inti kelas S akan beroperasi dalam skala sebesar ini. Peralatan lengkap, pengaturan yang terorganisir, dan infrastruktur sudah siap setibanya mereka. Seseorang tiba-tiba menyentuh pipinya. Ketika ia menoleh, ia melihat Mari. Ia bertanya mengapa Kay melamun. Kay terkejut melihat Mari datang. Mari Parswinger berkan ia harus ada di sana. Bagaimanapun ini adalah penugasan pertamanya. Kay masih mengagumi besarnya pos terdepan ketika Mari memberitahunya bahwa Nero juga ikut. Makhluk itu berlari langsung ke arah Kay. Kay berterima kasih pada Mari karena telah merawatnya. Mari menolaknya, mengatakan Nero juga bagian dari keluarganya. Selain itu, bergabung dengan ekspedisi inti Fajar adalah kesempatan besar. Keahliannya akhirnya dapat dimanfaatkan, dan misi ini akan menjadi pengalaman berharga. Sebelum mereka bisa melanjutkan, pengumuman menggema di seluruh pos terdepan, memanggil semua rekrut untuk berkumpul. Mereka diinstruksikan bahwa sesuai jadwal, mereka akan segera memulai penetrasi ke tanah hitam. Kay menyerahkan Nero kembali ke Mari, memberitahunya ia harus segera pergi dan memintanya untuk menjaga makhluk itu. Mari mengiyakan dan memperingatkannya agar tidak bertindak ceroboh. Kay berjanji akan menemuinya lagi nanti. Saat Kay berjalan menjauh, Mari memperhatikan Nero terlihat sedih. Ia mencoba menghiburnya, tetapi makhluk itu tiba-tiba menegang, lalu melesat mengejar Kay. Mari memanggil namanya dengan cemas. Ia melihat dengan terkejut saat Nero melompat dan lenyap tepat ke dalam bayangan Kay. Dia bingung. Ia berteriak meminta Kay berhenti,
Tetapi saat itu rekrut lainnya sudah mengelilinginya. Ia dengan gugup bertanya-tanya apakah ia harus menganggapnya bukan masalah serius. Di lapangan ekspedisi, para kandidat dibagi menjadi 3 kelompok. Seorang perwira berseragam oranye memerintahkan mereka untuk bersiap. Mereka tinggal beberapa saat lagi sebelum memasuki Tanah Hitam. Ia mengingatkan semua orang bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Laporan pengintai dari area menyebutkan adanya makhluk berbahaya yang tidak dikenal dan ditemukannya bangkai monster peringkat A di sekitar sana. Ia mendesak semua orang untuk tetap waspada. Seseorang tiba-tiba berlari dari belakang memanggil Lady Arancia. Ketika ia berbalik, ia ragu-ragu sebelum melaporkan bahwa Kepala Red telah membawa anggota baru dan meninggalkan formasi yang ditetapkan tanpa izin. Ia berteriak kaget dan bertanya apakah laporan itu benar. Pria itu mengkonfirmasinya. Karena ia sekarang bertanggung jawab atas lokasi tersebut, ia menghela napas dan bergumam bahwa sudah menjadi kebiasaan Red membuat masalah. Ia meminta perwira seniornya untuk memastikan para pemula kembali dengan selamat. Saat dia berbicara, menjadi jelas bahwa tim Red bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Sementara itu, jauh di dalam pegunungan yang menyerupai batu hitam, sebuah tangan menyingkirkan kabut tebal. Itu adalah tangan Kay. Gale dan gadis berambut biru mengikuti di belakangnya, ketiganya dibimbing oleh Red. Kay bertanya apakah rute yang mereka ambil aman. Red memberitahunya bahwa tujuan mereka terpisah dari ekspedisi utama. Gale menimpali lagi pula semua rekrut di sini sangat kuat. Kay kemudian menyadari bahwa ada 2 orang lain yang mengikuti mereka. Ia bertanya kepada Red mengapa mereka ikut serta padahal rencana awal, Red sepertinya hanya membawa Kay seorang. Gale mencibir gagasan bahwa ia akan tertinggal di belakang seseorang seperti Kay. Gadis berambut biru itu menambahkan bahwa pelatihan dari Kepala Red adalah kesempatan langka. Ia tidak akan membiarkan Kay mendapatkan semuanya sendirian. Red menghela napas dan menjelaskan bahwa ia tidak berencana untuk melatih secara intensif siapapun. Tetapi dengan kehadirannya, mereka tidak akan mengalami luka serius. Senyum gelap terukir di wajahnya saat ia mengingatkan mereka bahwa ia sendiri adalah bagian dari tim ini. Setelah mengatakan itu, ia mengakhiri pembicaraan dan memerintahkan mereka untuk bergerak. Red memperhatikan dari belakang saat ketiga rekrut menghadapi monster yang menyerang. Satu makhluk menerjang ke depan dengan kekuatan eksplosif, tetapi gadis berambut biru menyambutnya langsung. Ia menusukkan pedang yang terbentuk dari es menembus tubuhnya, membekukannya seketika. Saat ia menarik napas, ia bertanya-tanya apakah benar-benar seperti inilah Tanah Hitam. Tekanan, tempat itu menyesakkan, dan makhluk-makhluk itu terus berdatangan. Pertarungan sungguhan ia menyadari, sama sekali berbeda dari pelatihan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia perlu menghemat energinya. Jika ia menyia-nyiakan terlalu banyak warna, ia akan kelelahan dengan cepat. Ia harus bergerak lebih cerdas dan berpikir ke depan. Pandangannya tertuju pada Kay. Paling tidak, ia meluasi untuk tertinggal di belakangnya. Ia memperhatikan gerakan Kay dan tiba-tiba berseru, bertanya mengapa Kay tidak menggunakan Spoit Carry Dropper. Kay menjawab dengan tenang bahwa ia tidak menggunakannya, bahkan saat ujian masuk. Alat itu terlalu mahal dan ia merasa bisa mengatasinya tanpa itu. Gadis itu terkejut. Gale yang telah mendengarkan langsung terdiam karena tidak percaya. Kay menegaskan bahwa ia tidak pernah menggunakannya. Keduanya menatapnya seolah-olah ia telah melanggar aturan suci. Spoiten sangat penting bagi pionir yang bertarung di Tanah Hitam, instrumen yang memungkinkan mereka mencampur warna untuk membunuh makhluk dengan efisien. Namun Kay telah menjatuhkan monster dengan tangan kosong. Harga diri Gale runtuh, tangannya gemetar saat ia mengingat pertemuan mereka sebelumnya. Ia bertarung melawan seorang pria yang bahkan tidak membawa spoit dan masih tidak bisa melukainya sedikit pun. Rahangnya mengeras menahan frustrasi. Dalam hati, ia bersumpah bahwa suatu hari ia akan mengalahkan Kay dengan kekuatannya sendiri. Di belakang mereka, Red mengamati semua yang terjadi dengan semakin geli. Ia berpikir dinamika antara kedua rekrut itu cukup bagus. Dibutuhkan kehadiran 2 orang jenius untuk menyulut persaingan semacam ini. Dengan senyum, ia mengatakan bahwa situasi akan menjadi jauh lebih menarik. Ia mendorong mereka maju, memberitahu mereka bahwa mereka hampir mencapai tujuan. Jika mereka berusaha sedikit lebih keras, mereka bisa menyelesaikan misi dengan cepat lalu pergi merayakannya. Semua monster tergeletak tak bernyawa di tanah. Tubuh mereka diwarnai jejak warna hijau dan biru. Red menginstruksikan kelompok itu untuk beristirahat sebentar. Ia memperingatkan mereka agar tidak terlalu santai.
Misi yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Mereka punya 10 menit untuk memulihkan diri sebelum bergerak lagi. Gale menatap tangannya, terkejut bahwa ia sudah menghabiskan begitu banyak warnanya. Kai melihat Gale menenggak botol kecil tinta dan bertanya-tanya apakah itu tinta pribadi. Tinta alkimia langka yang disuling khusus untuk penggunaan individu. Tinta itu memulihkan warna dan vitalitas dan merupakan persediaan vital bagi pioneer. Kai pernah mendengar harganya sangat mahal. Melihat Gale meminumnya begitu saja membuatnya cemburu, tetapi ia segera mengenyahkan pikiran itu. Gale jelas-jelas membutuhkannya. Kai kemudian mengulurkan tangannya ke arah salah satu monster yang jatuh. Gadis berambut biru itu bertanya apa yang ia lakukan. Tetapi sebelum ia selesai bicara, semua makhluk yang telah mereka bunuh tiba-tiba terserap. Energi gelap melonjak di sekitar tangan Kai saat ia mengepalkan tinjunya. Lega merasakan kekuatannya pulih sepenuhnya. Gadis itu menatapnya tak percaya dan bertanya apakah ia benar-benar baik-baik saja. Kai meyakinkannya ia baik-baik saja. Ia telah melakukan hal ini beberapa kali sebelumnya. Ia bertanya apakah ia benar-benar menyerap makhluk tanpa mengalami efek samping apapun. Gale bergumam bahwa itu tidak masuk akal. Tidak ada yang seharusnya bisa mengambil sesuatu seperti itu tanpa bergidik. Red akhirnya mengumumkan bahwa istirahat telah selesai. Mereka sudah cukup pulih. Sudah waktunya untuk bergerak. Mereka melanjutkan lebih jauh ke tanah hitam hingga tiba di area gelap yang pekat. Di depan mereka ada kekosongan aneh. Massa seperti bola dari zat hitam legam. Kai bertanya apakah itu semacam tirai. Red melangkah maju dan menjelaskan inilah alasan ia membawa Kai ke sini. Ia ingin Kai melihatnya sendiri. Red menyalakan tangannya dan menembakkan sinar api merah ke penghalang hitam itu. Serangan itu mengenai sasaran, tetapi api langsung menghilang. Seolah-olah ditelan. Red bertanya apakah mereka menyadarinya. Tirai itu menyerap semua kekuatan yang diberikan padanya dan tumbuh semakin kuat. Daya serapnya mirip dengan kemampuan Kai sendiri. Itulah sebabnya Red menduga Kai mungkin bisa menghapusnya. Red memberitahu mereka bahwa di balik tirai itu terdapat jalur menuju reruntuhan. Di dalam reruntuhan itu terletak tujuan ekspedisi, fragmen Stella. Nama itu membuat Kai terkejut. Gale dan gadis berambut biru itu mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Tetapi Kai tetap diam. Red membenarkan keberadaan fragmen itu dan memberitahu mereka bahwa kota yang bersinar sangat ingin mendapatkannya. Ia berjanji akan menjelaskan lebih lanjut nanti. Tugas pertama mereka adalah menyingkirkan tirai itu. Kai melangkah lebih dekat dan mengulurkan tangannya ke arah penghalang gelap. Tanpa ragu ia mulai menyerapnya. Tirai itu langsung bereaksi. Permukaannya meluas saat ditarik ke dalam. Sementara yang lain mundur beberapa meter. Mengawasi dalam keheningan yang takjub, Red menyaksikan penghalang itu lenyap dan tersenyum lega. Semuanya berjalan persis seperti yang ia duga. Ia mulai tertawa, berkomentar bahwa kekuatan Kai akan menjadi sangat bermanfaat mulai saat ini. Kai bagaimanapun berjuang keras. Menyerap tirai sebesar itu membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Gale tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Ia bertanya mengapa tanah bergetar begitu hebat dan berkomentar bahwa kebisingan saja akan menarik makhluk. Apa yang terjadi selanjutnya mengkonfirmasi ketakutannya. Jeritan mengerikan muncul dari kegelapan, begitu keras dan dekat sehingga bahkan kedua pemula itu menjadi tegang karena panik. Gelombang makhluk hitam keluar dari persembunyian mereka dan menyerbu ke arah mereka, bergerak seperti kawanan predator yang akhirnya menemukan mangsa. Gale dan gadis berambut biru itu segera mengangkat senjata mereka. Red hanya tertawa dan mengatakan ini adalah kerumunan yang cukup besar. Ia menyuruh Kai fokus menghilangkan tirai sambil memerintahkan Gale dan gadis itu untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu. Mereka patuh seketika. Gale melompat maju, mengiris monster seolah-olah mereka hanya kertas tipis. Gadis berambut biru membekukan monster yang datang dengan esnya, membentuk paku bergerigi yang menghancurkan mereka saat ia melewatinya. Red berdiri di belakang dengan tangan terlipat, menghela napas puas. Ia telah siap untuk campur tangan jika situasi menjadi berbahaya. Tetapi tampaknya tidak perlu. Dengan santai ia menembak monster yang menyimpang di dekatnya dengan sinar merah dan mengakui bahwa awalnya ia menduga ia harus menjaga anggota baru, tetapi pada level ini, ia sebenarnya bisa bekerja sama dengan mereka. Membiarkan mereka menangani sendiri itu menyenangkan. Di belakangnya, Kai terus menyerap tirai seperti tinta. Sensasi aneh merayapinya. Ada sesuatu tentang penghalang itu yang terasa sangat akrab. Energinya menyerupai kekuatan hitamnya sendiri. Ia menyadari bahwa jika ia kehilangan fokus bahkan sesaat, ia akan kehabisan warnanya. Namun dalam hal kekuatan murni,
Ia merasakan bahwa ia lebih kuat. Dengan lonjakan terakhir, ia menyerap seluruh sisanya. Rasa lega membanjiri dirinya saat tirai itu hilang sepenuhnya. Di depannya terbentang kawah, besar yang begitu dalam sehingga ia tidak bisa melihat dasarnya. Ia bertanya-tanya apakah jurang ini benar-benar dimaksudkan sebagai pintu masuk ke reruntuhan. Mengangkat suaranya, ia memanggil Red dan melaporkan bahwa penghalang telah hilang. Red tersenyum dan memujinya, mengatakan nalurinya benar. Kemudian ia memanggil Gale dan gadis itu, menyuruh mereka menyelesaikannya dengan cepat dan berkumpul kembali. Mereka tidak perlu memusnahkan setiap makhluk, cukup membersihkan area. Tetapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah. Matanya melebar seolah-olah ia merasakan sesuatu yang mematikan. Pada saat yang sama ia mencengkeram kedua rekrut itu dan menarik mereka ke belakang sambil menembakkan sinar merah lurus ke depan. Tanah tempat mereka berdiri hancur, terpotong menjadi garis-garis dalam dan kasar. Setiap monster di dekatnya langsung tercabik-cabik dan berjatuhan dari udara seperti hujan. Ketiganya menatap kaget. Gale tergagap bahwa apa yang baru saja ia lihat tidak mungkin. Hanya beberapa meter di depan mereka, tanah terpotong bersih, seolah-olah oleh cakar raksasa. Wajah Red menjadi gelap. Ia berkata pelan bahwa sekarang ia mengerti. Tidak heran semuanya berjalan begitu lancar hingga saat ini. Ia berkata ia telah menerima laporan bahwa entitas berbahaya bersembunyi di dekatnya, tetapi ia tidak menyangka individu itu akan muncul secepat ini. Sosok perlahan muncul dari bayang-bayang, menyeret senjata di tanah. Red menyatakan bahwa sepertinya waktu mereka untuk bermain-main telah berakhir. Pendatang baru itu diselimuti kegelapan, dengan rambut gelap pendek dan berbagai senjata hitam terikat di punggungnya. Kehadirannya menyerupai sesuatu antara manusia dan monster. Red memerintahkan semua orang untuk mendengarkan dengan seksama. Dan saat Kay bergerak lebih dekat, Red menyerahkan obor kepadanya. Ia memberitahu Kay bahwa mereka akan segera memasuki reruntuhan dan akan bekerja sama untuk menemukan fragmen Stella. Ia bersikeras bahwa dengan kemampuan Kay, ia mampu berhasil. Kay bereaksi tidak percaya, bertanya apakah mereka benar-benar diharapkan melakukan ini sendirian. Red dengan cepat mendorongnya maju, menyuruhnya berhenti mengeluh dan pergi. Tanpa ragu, kedua rekrut itu melompat ke reruntuhan. Kay berteriak memanggil Red, menuntut untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan sendirian, tetapi Red tidak menjawab. Tatapannya tetap tertuju pada sosok hitam misterius yang berdiri di depannya. Sementara itu Kay mendarat keras di dalam ruang yang diselimuti kegelapan total. Rasa sakit yang tajam berdenyut di kepalanya saat ia mencoba memahami di mana ia berada. Ia bertanya-tanya apakah tempat ini benar-benar di dalam reruntuhan. Menyalakan obor, ia mengangkatnya dengan hati-hati. Cahaya mengungkapkan gedung pencakar langit yang hancur, menjulang tinggi dan tumpukan puing. Memanjang ke dalam bayangan, Kay menatap ke atas terkejut. Struktur yang ditinggalkan menjulang. Di atasnya seperti sisa-sisa dunia yang telah runtuh, membuatnya kewalahan dan tidak yakin dengan apa yang baru saja ia masuki. Kay melihat ke bawah ke reruntuhan di bawah kakinya. Rumah-rumah yang hancur, puing-puing yang pecah, sisa-sisa dunia yang telah lama terkubur. Ia hampir tidak percaya tempat seperti ini ada di bawah tanah. Sebelum ia bisa mengumpulkan pikirannya, ia mendengar suara bergema melalui kegelapan. Satu orang mengeluh bahwa tempat itu terlalu gelap, sementara yang lain menyuruh mereka berhenti merengek dan menuju area bercahaya di depan. Kay berbalik cepat dan terkejut melihat Gale dan gadis berambut biru mendekat. Rasa lega membanjiri dirinya. Ia mengira ia benar-benar sendirian. Gadis berambut biru itu menjelaskan bahwa mereka juga tersesat karena Gale segera mempertanyakannya, menanyakan apa maksudnya. Tetapi gadis itu mengabaikannya dan mengubah topik. Bersikeras mereka fokus pada lokasi mereka saat ini. Gale mengamati bahwa kota bawah tanah itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia mengatakan tidak dapat dipercaya bahwa mereka benar-benar telah menemukan jejak peradaban kuno. Ia bertanya bagaimana mereka diharapkan menemukan fragmen Stella di reruntuhan sebesar ini, terutama ketika mereka bahkan tidak tahu seperti apa fragmen itu. Kay setuju dalam hati, mencari tanpa panduan akan memakan waktu selamanya. Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika Nero ada di sini, segalanya akan jauh lebih mudah. Dan hampir seolah-olah menanggapi pikirannya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu menarik kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut melihat Nero berdiri di sana. Menjaga suaranya tetap rendah, ia berbisik kepada Nero, bertanya bagaimana ia bisa sampai di sini. Gadis berambut biru itu melihat Kay berbicara dengan sesuatu dan bertanya apakah itu makhluk.
Kay membeku menyadari ia telah ketahuan. Berdalih tidak akan berhasil, tapi kemudian ia mempertimbangkan kembali. Mungkin ini adalah waktu yang tepat. Ia tidak bisa menyembunyikan Nero selamanya. Setelah ia resmi menjadi pioneer, mereka pasti akan melihat Nero. Dan jika Nero benar-benar bisa membantu mereka, maka menunjukkannya mungkin adalah pilihan terbaik. Kay memanggil mereka berdua, mengatakan ia punya cara untuk menemukan fragmen stela dengan cepat. Ia menjelaskan semua yang telah terjadi sejauh ini. Gale menatap Nero dengan tidak percaya dan bertanya apakah makhluk kecil ini adalah yang selama ini dirawat Kay secara rahasia dan yang akan membawa mereka ke fragmen stela. Kay meyakinkannya bahwa Nero akan menemukannya dalam waktu singkat. Gale menepisnya, menyuruh Kay berhenti bicara omong kosong. Jika makhluk langka seperti itu ada, tidak mungkin ia tidak tahu tentangnya. Kay bersikeras itu nyata. Tetapi Gale menolak untuk mempercayainya. Akhirnya Kay menyuruhnya melupakan perdebatan dan lihat saja. Ia memanggil Nero ke depan, mengatakan mereka akan menunjukkan kepada Gale persis apa yang bisa dilakukan Nero. Nero melompat dari tangan gadis berambut biru itu, berputar di udara seperti lubang hitam kecil sebelum berubah menjadi bola putih bercahaya. Gale terkejut, sementara gadis berambut biru itu terlihat hampir sedih, seolah-olah ia baru saja kehilangan hewan peliharaan yang mulai ia sayangi. Dipandu oleh cahaya terang Nero, ketiganya terus berjalan. Gale bergumam berulang kali bahwa itu tidak masuk akal. Makhluk yang mengikuti manusia, makhluk dengan kemampuan unik. Ia mengatakan ia belum pernah mendengar hal seperti itu, dan bertanya-tanya di mana Kay menemukannya. Sementara itu Kay berbisik kepada Nero, bertanya apakah ia bisa merasakan fragmen stela di suatu tempat, di reruntuhan. Nero memberi isyarat bahwa ia bisa. Kay mengatakan ia mengandalkannya. Nero tiba-tiba melihat kilauan samar seperti debu melayang di udara. Tubuhnya menegang seolah-olah sesuatu telah menarik perhatiannya. Kay melihat perubahan itu dan bertanya pelan apakah Nero telah menemukan sesuatu. Tanpa ragu, makhluk itu melesat maju, terbang lurus menuju debu bercahaya dan menghilang ke dalam celah di reruntuhan. Kay menunjuk ke depan, mengatakan jejak itu mengarah langsung ke apa yang tampak seperti pintu masuk bawah tanah. Ia menghela napas, menyadari seberapa jauh mereka telah turun, bertanya-tanya seberapa banyak lagi kedalaman yang harus mereka jelajahi. Gale melihat keraguan Kay, bertanya dengan nada mengejek apa yang ia tunggu. Ilmes mengatakan bahwa jika Kay takut, ia bisa tinggal di belakang. Kay segera menjawab bahwa ia tidak pernah mengatakan ia takut dan melangkah maju, menyatakan ia akan masuk. Di dalamnya, tempat itu menyerupai markas bawah tanah yang ditinggalkan. Gadis berambut biru itu berkomentar bahwa area itu jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Kay bertanya-tanya untuk apa fasilitas itu dulunya digunakan. Ketika ia bertanya pada Nero untuk arah, makhluk itu melayang menuju dinding yang tertutup rapat. Kay langsung mengerti, Nero telah menemukan sesuatu. Sebelum ia bisa mencapai segel itu, sesuatu menghantam tanah di dekatnya, memecahkan lantai batu. Kay membeku, bayangan besar mendekat, dan tanah retak di bawah langkahnya yang berat. Gale berbisik bahwa Nero pasti telah menemukan sesuatu. Meskipun ia tidak terdengar senang karenanya, ketiganya menatap ke atas ke arah konstruksi besi raksasa, sebuah robot yang sangat besar. Itu tidak menyerupai makhluk apapun yang pernah mereka temui. Itu mekanis kuno dan mengintimidasi. Robot itu aktif dan mulai memindai mereka. Ia memindai gadis berambut biru terlebih dahulu, mengidentifikasinya sebagai RDF. Ia memindai Gale berikutnya, melabelinya DC, kemudian ia berbalik ke arah Kay. Kay bergumam bahwa robot itu sepertinya memindai kode warna mereka, tetapi pemindaian Kay memakan waktu lebih lama. Jauh lebih lama dari yang lain. Keterlambatan itu membuat situasi mencurigakan. Akhirnya mesin itu mengumumkan hasilnya. Pion Lero, seketika robot itu membunyikan alarm. Pembacaan hitam telah terdeteksi. Ia mengklasifikasikan ketiganya sebagai ancaman dan memulai protokol penghapusan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, satu serangan mengirim Kay terbang mundur. Ia melindungi dirinya dengan energi hitamnya tepat pada waktunya. Tetapi kekuatan serangan yang luar biasa masih mendorongnya melintasi tanah. Frustrasi menyeruak dalam dirinya. Robot itu menyerang tanpa peringatan dan hampir menghancurkannya dengan satu pukulan. Gale dan gadis berambut biru itu berteriak bahwa robot itu juga menyerang dari belakang. Mereka menyerbu dari depan, menarik fokus mesin. Pukulan berikutnya menghasilkan gelombang kejut yang masif, dan Kay berjuang untuk mempertahankan posisinya, menggunakan warna hitamnya untuk menahan tekanan. Meskipun demikian, ia merasakan kesulitan. Kekuatan robot itu sangat besar.
Ia bertanya-tanya mesin macam apa yang bisa sekuat ini. Robot itu mengangkat lengan lain untuk menyerang, tetapi ledakan es mencegatnya. Itu adalah serangan dari gadis berambut biru. Gale mengikuti dari sisi berlawanan, melancarkan serangan terkoordinasi. Gadis itu memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Bahkan dengan kemampuan warna mereka, serangan mereka tidak meninggalkan bekas. Ia menyarankan bahwa mungkin itu karena robot itu bukan makhluk hidup. Kekuatannya tidak berpengaruh pada konstruksi mekanis. Kemudian ia melihat cahaya samar di inti robot, sesuatu seperti tinta berputar di dalamnya. Ia mengatakan bahwa jika robot itu memiliki titik lemah, itu pasti di sana. Robot itu mengangkat pertahanannya, melindungi intinya saat memblokir serangan gadis itu, dan Gale menganggapnya remeh. Kai mengambil celah itu, mendekat dengan pukulan ke pinggangnya, cepat dan keras, seperti pukulan dari petinju kelas berat. Serangan itu akhirnya mendorong robot itu kembali, tetapi serangan balik yang datang memaksanya untuk segera menghindar. Kai menyadari bahwa serangan biasa tidak cukup. Robot itu hampir tidak terpengaruh oleh apapun yang mereka lakukan. Ia mengencangkan dirinya, berpikir cepat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kai ingat kekuatan yang ia gunakan sebelumnya, saat ia melapisi seluruh tubuhnya dengan warna hitam. Ia beralasan bahwa teknik yang sama harus bekerja di sini, meskipun ia tahu itu menghabiskan warna dengan sangat cepat. Alih-alih menutupi seluruh tubuhnya, ia membungkus hanya tinjunya dengan energi hitam. Robot itu menyerbu. Kai menstabilkan kuda-kudanya, mengencangkan rahangnya, dan mendorong tinjunya ke depan. Saat pukulan berlapis hitam itu terhubung, robot itu hancur berkeping-keping. Kepalanya masih bersinar samar dengan cahaya putih, berkedip dan jatuh ke tanah. Kai menghela napas lega, mengatakan bahwa mesin itu jauh lebih merepotkan dari yang seharusnya. Kemudian ia melihat inti robot di antara puing-puing. Ia mengambilnya dan tersenyum, mengatakan inti itu terlihat berbeda dari yang biasa ia lihat. Ia berkomentar bahwa Mari pasti akan senang jika ia membawanya kembali. Tetapi Gale dan gadis berambut biru itu tidak fokus pada inti. Mereka berdua menuntut untuk mengetahui kekuatan apa yang baru saja ia gunakan. Gadis itu bersikeras, ia pikir. Kai hanya bisa menyerap warna dan mengatakan, Kai perlu menjelaskannya dengan benar sehingga ia bisa menggunakannya sebagai referensi ketika ia melawannya nanti. Gale menambahkan bahwa jika Kai memiliki jurus seperti itu, ia seharusnya menggunakannya lebih awal. Kai membentak balik, bertanya mengapa mereka mengeluh seolah-olah mereka adalah korban. Saat argumen mereda, pintu tersegel di belakangnya tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Kai menjelaskan bahwa serangan yang ia gunakan menghabiskan jumlah warna yang sangat besar. Itulah sebabnya ia menghindarinya kecuali benar-benar perlu. Mereka semua membeku dan melihat ke arah celah. Pintu itu terbuka sepenuhnya dengan sendirinya. Nero melayang menuju ambang pintu, yang benar-benar dipenuhi kegelapan hitam pekat. Makhluk itu kemudian terbang kembali ke bahu. Kai bertanya pada Nero apakah ada sesuatu di dalamnya, dan Nero mengangguk kecil. Ia melangkah lebih dekat ke ambang pintu. Kegelapan itu tebal, seperti tirai yang terbuat dari bayangan. Kai mengulurkan tangan dengan hati-hati dan menyentuhnya dengan ujung jarinya. Saat tangannya bersentuhan, kegelapan beriak hebat, menyebar keluar dalam gelombang. Mereka bertiga tersentak kaget saat bayangan meluas. Mereka bertanya-tanya apa itu sampai kegelapan menarik mereka ke depan, menghisap mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Gale berteriak pada Kai, menuntut untuk mengetahui mengapa ia menyentuhnya, tetapi sudah terlambat. Tarikan itu semakin kuat, menyeret mereka bertiga ke gerbang. Di dalamnya semuanya menjadi hitam murni. Gale bergumam dengan marah, bertanya situasi macam apa yang baru saja mereka hadapi sekarang. Gadis berambut biru itu berkata, ia tidak bisa melihat apa-apa dan bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Gale memeriksa tubuhnya dan tiba-tiba berhenti berbicara. Ia menyentuh lengannya, lalu dadanya, lalu melihat ke bawah dengan tidak percaya. Warnanya benar-benar lenyap. Gadis berambut biru itu merasakan hal yang sama. Dia menjadi sepenuhnya putih, tetapi Kai masih mempertahankan warnanya. Ia berdiri dalam kegelapan, masih diselimuti warna hitam.